Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, kenapa sih kamu tega ninggalin saya sama anak-anak di kontrakan, A? Apa salah saya, A? Apa? Kenapa kamu udah 10 hari ini kamu nggak pulang-pulang, A, ke kontrakan? Apa kamu nggak ingat sama anak-anak, A? Apa kamu nggak peduli lagi sama kedua anak kamu, Putri sama Ridwan yang ada di kontrakan? Kenapa, A? Kenapa sekarang kamu ini berubah? A, kalau saya ada salah sama kamu, saya minta maaf. Tapi saya merasa saya tidak salah sama kamu. Sebagai seorang istri, saya selalu nyediain makan sarapan buat kamu sebelum kamu keliling permak lepis. Siang juga saya perhatikan kamu makannya, jangan sampai lambung kamu kambuh karena kamu punya penyakit mah. Begitu juga malam, jangan kamu sampai sakit. Tapi kenapa malah ini kamu ninggalin saya sama anak-anak di kontrakan? Apa salah saya, A? Apa? Saya terkadang suka bertanya-tanya, kamu selalu bilang sama saya, Neng, saya malu, kamu ikutin saya terus. Ibu-ibu selalu tanya, kenapa sih kok ada tukang permak lepis ya? Bawa keluarganya sekeluarga malah, kata gitu. Ya, terkadang saya juga kagak tahu ya. Ibu-ibu selalu ngomong gitu sama saya, sama suami saya. Mungkin karena itu kali suami saya jadi malu. Bahkan sekarang sampai tega ninggalin saya sama anak-anak saya di kontrakan. Sekali lagi saya mau nanya, apa salah saya? Ibu-ibu itu nggak tahu penderitaan saya di kontrakan. Kenapa saya selalu ikutin suami saya keliling permak lepis? Dikarenakan di kontrakan itu jangankan buat makan lebih, istilah kasarnya buat beli token listrik kek, atau buat biaya buat dapur kek, atau kagak, ini kagak. Jangankan buat segalanya, atau kita banyak uang lah istilah kasarnya. Ini kagak, sampai buat beli air aja, air minum aja kami nggak ada. Makanya kenapa saya selalu sering ikut suami saya keliling. Kenapa bersama anak-anak? Dikarenakan kalau ada yang motong celana kan atau threading, pastikan suami saya ada uang, langsung kami sarapan. Tapi kenapa ini malah suami saya berbalik malah ninggalin saya? Kenapa? Mungkin suami saya malu, selalu ibu-ibu pada nanyain, terkadang mulutnya suka julid. Baru kali ini saya ngelihat tukang permak lepis bawa sekeluarga. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kenapa sih ibu-ibu selalu berkomen gitu sama saya? Apa salah saya kalau saya ngikutin suami saya keliling? Kan yang capek-capek saya, bukan capek ibu-ibu kan? Begitu juga anak saya. Kami terkadang panas-panasan, hujan-hujanan kami nggak masalah. Yang penting kami bisa makan, ngikutin suami dan ayah bagi anak-anak saya. Kenapa ya semua pada ngomong gitu ke suami saya? Mungkin karena itu jadi suami saya malu dan pergi meninggalkan saya gitu aja. Kenapa malah kamu tega malah ninggalin saya? Kalau ibu-ibu ada yang ngomong, ih baru kali ini ngeliat tukang permak lepis diikutin sama keluarganya. Apa salah kami ibu-ibu? Apa salah saya? Yang kami ikutin kan suami saya sendiri, yang anak-anak saya ikutin ayahnya sendiri. Kenapa ibu-ibu pada mesti ngomong kayak gitu? Ibu-ibu nggak tahu apa yang kami alami di kontrakan. Saya ngikutin suami juga dikarenakan saya nggak ada uang. Suami saya nggak ada uang buat makan anak-anak saya. Untuk beli minum aja saya ngikutin suami saya karena saya kehausan. Begitu juga anak-anak. Apa salah kami bertiga sehingga suami saya sekarang ninggalin saya? Hanya karena malu ibu-ibu pada ngomong begitu ke suami saya. Kenapa itu menimpa saya? Terus terang saya udah berumah tangga sama suami belasan tahun, tapi kenapa akhirnya sia-sia pengorbanan saya selama ini? Saya selalu berbakti sama suami saya. Tidak pernah saya ngelawan suami saya.
Bahkan saya hormat sama suami saya. Bahkan saya bangga suami saya permaklapis keliling. Karena suami saya tanggung jawab sama saya. Tapi kenapa? Kenapa malah suami saya itu Subhani malah ninggalin saya gitu aja? Apa salah saya? Apa? Saya selalu ngikutin suami saya karena keadaan yang maksa saya, anak-anak saya ikutin suami saya. Siapa sih seorang istri dan 2 orang anak yang mau rela-rela panas-panasan, hujan-hujanan ngikutin suami saya keliling? Mungkin gak ada. Mungkin gak ada, tapi cuma saya, anak-anak saya ngikutin suami saya. Dikarenakan semua itu keadaan yang membuat kami bertiga ikut suami saya dan ikut bapaknya. Karena keadaan yang maksa kami ikut suami saya keliling. Tapi kenapa ibu-ibu terkadang begitu mulutnya? Kenapa sih? Baru kali ini dah tukang permaklapis ikutin sekeluarga. Sekarang saya mau tanya, apa salah kami? Apa? Kenapa pada begitu ibu-ibu mulutnya sama saya, sama suami saya? Sekarang yang saya dapetin apa ibu-ibu? Suami saya malu. Bahkan suami saya tega ninggalin saya sama anak-anak di kontrakan. Apa salah saya? Apa? Saya hanya butuh makan buat kedua anak saya. Apa salah saya? Bani, kalau ngeliat postingan ini dimanapun berada, saya mohon pulang. Kalau nggak sayang lagi sama saya sebagai istri, tapi tolong kasihan anak-anak. Telepon kayak nanyain kabar, ini kagak nanyain kabar sama sekali. Sehingga anak-anak Putri Maria selalu nanyain, "Mah, kapan ayah pulang? Kapan mah ayah pulang?" Sedangkan saya sendiri kagak tahu keberadaan ayah di mana. Kapan mau pulang? Saya juga nggak tahu, saya bilang sama anak-anak. Sekali lagi kalau mau ngeliat postingan ini, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bukan berarti saya mengembar aib sendiri di kontrakan, nggak ada seorang istri yang mau ngomong gini di postingan. Tapi hati saya hancur, hati hancur. Kenapa gara-gara masalah ini ninggalin saya? Apa salah saya? Saya ikutin kamu juga dikarenakan saya butuh uang buat makan kedua anak kamu. Anak-anak makan juga dikarenakan mereka lapar. Jadi terpaksa saya anak-anak ikut kamu. Bahkan sampai malam kami gak masalah. Yang penting kami bisa makan, itu aja. Apa salah kami? Apa sehingga kamu tega ninggalin saya sama anak-anak kamu di kontrakan? Dan kalau ada di kampung atau kemana aja, kalau pulang kampung ke jalan Jembatan Papan, saya mohon, Mak, saya tahu Mas selalu pengen misahin saya sama Subhani, tapi tolong Mak kan punya anak juga, punya anak, punya cucu. Kalau di pihak kakaknya Subhani dan adiknya Subhani digitu sama mertuanya, apa yang terjadi sama kakaknya Subhani sama adiknya Subhani kalau mertuanya juga selalu nginginin anaknya cerai? Apa itu kan yang Mas selalu mau sama suami saya. Mas selalu bilang, udah pisah aja, ngapain lu sama dia, seumur-umur gak bisa lu punya rumah, ngontrak dulu. Ma, kalau semua selaku mertua jangan bilang gitu. Siapa sih saya mau ngontrak, Ma? Saya udah gak ada orang tua. Kalau itu menimpa sama Ma gimana? Kalau punya Subhani, kalau adanya Subhani digituin sama mertuanya, gimana reaksi Ma? Gimana reaksi punya Subhani sama adanya Subhani kalau digituin sama mertuanya? Begitu juga sama saya. Suami saya kampungnya beralamat di Jalan Jembatan Papan, Desa Kiara Payung, Pakuaji. Selalu dari pihak orang tuanya Subhani, baik ibu, baik bapaknya, selalu
Mau pengen misahin saya sama suami saya. Kalau saya nggak apa-apa dari dulu, selalu dihardik, dicaci maki, saya nggak masalah. Tapi tolong ini Subari mantakan ada anaknya. Bang Bani ada anaknya 2 dikontrakan. Kalau saya sendiri nggak masalah dari dulu. Kalau saya nggak masalah dari dulu, dihardik, dicaci maki, saya nggak masalah. Tapi tolong ini anak-anak. Kalau mau pada jahatin saya ikhlas. Saya ikhlas, mudah-mudahan saya nggak ada orang tua. Tapi tolong, saya mohon. Bilangin sama kalau emang agak suka sama saya nggak salah, saya nggak masalah. Tapi tolong itu anaknya kesian dikontrakan. Gimana dengan si Putri Mas Ridwan itu aja saya. Bukan saya minta pertanggungjawaban seperti, tapi itu memang anaknya, anaknya. Coba kalau itu terjadi sama emponya Bang Bani atau itu menimpa terjadi sama adanya Bang Bani, mertuanya ngomong gitu, suruh pisah gitu. Itu apa yang terjadi kalau andai kata berbalik begitu sama emponya Bang Bani atau sama adanya Bang Bani? Makan nggak tahu karena emang nggak ada. Itu yang terjadi sama saya nggak ada orang tua. Kalau ada orang tua mungkin saya nggak mau, pasti saya udah pulang ke rumah orang tua. Kenapa sih kalian begitu jahatin saya terus? Kenapa? Apa salah saya sama kalian? Apa salah saya sama kalian? Sehingga selalu kalian maring saya terus, mencaci maki saya terus. Mentang-mentang saya nggak ada orang tua. Kalau saya ada orang tua saya pulang. Kasihan anak-anak saya. Kasihan. Pandang anak-anak saya aja, jangan pandang saya. Kalau nggak senang, udah nggak sayang sama saya mohon. Buat anak-anak aja, demi anak-anak aja itu aja. Karena si Putri selalu nanyain, kapan mah ayah pulang? Kapan mah ayah pulang? Mama juga nggak tahu kapan ayah pulang dan mama juga nggak tahu ayah ada di mana. Tapi tolong kalau dengar lihat postingan ini, pulang. Kalau saya ada salah saya mohon maaf. Tapi saya merasa saya nggak salah. Saya nggak salah sama kamu. Saya